2022. Sambil menunggu Pak Ustadz Dadan yang insya Allah akan mengisi kajian pada pagi hari ini kebetulan telah bergabung juga Bu Nampet. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Regi. Ya, di sini juga ada rekan-rekan kami yang sedang dalam perjalanan ke Jawa Timur, ke Lumajang ya, yang sedang akan menyampaikan ya titipan dari Bapak Ibu sekalian pada program Khalifah Berbagi. Di sini ada Kang Buh juga, ada Kang Dea. Mohon doanya semoga perjalanannya dilancarkan ya Bapak Ibu. Amin. Oke. Nah, ya, masih sambil menunggu, saya coba. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Apakah gambarnya sudah bisa dilihat? Sudah Pak Mu. Sudah ada Pak Mu ya. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian, sahabat Khalifah Berbagi. Di tempat ini adalah akan menjadi saksi kelak nanti di yaumil akhir. Inilah teman-teman Khalifah Berbagi yang akan berangkat ke Kabupaten Lumajang dan sedang mempersiapkan barang-barang yang akan diberikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Lumajang. Dilihat dari barangnya memang sangat kecil, tetapi mudah-mudahan ini menjadi pelengkap buat keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Lumajang. Inilah donasi yang diberikan oleh sahabat-sahabat Khalifah Berbagi. Kita tahu di Kabupaten Lumajang sedang dibangunnya hunian sementara, akan tetapi kita memberikannya pelengkap saja di alat-alat perlengkapan alat mandi. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat mereka, dan ada donatur kita mengirimkan Al-Quranul Karim sebagai wakaf Quran. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat giroh buat anak-anak kita yang mengaji di sana, bahwa apa yang rumah ibadahnya kehilangan, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat insya Allah, mudah-mudahan. Doakan kami akan berangkat di tanggal 5 Januari 2022 bersama tim Khalifah Berbagi. Mudah-mudahan sehat, lancar, dan dimudahkan segala urusan. Terima kasih, saya yang bertugas Muhammad Mu. Mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum datang. Suaranya masih di mute. Oke. Baik, demikian sekilas informasi tentang rencana perjalanan Khalifah Berbagi. Ini sudah sampai mana, Kang Dea? Menuju Blitar. Menuju Blitar. Oh, sudah melewati Malang ya? Sudah lewat Malang? Belum. Baru mau ke Blitar. Oh, baru mau Blitar. Blitar itu sebelah selatannya Malang ya. Oke. Masih berapa jam lagi kira-kira tiba? 1 jam Pak Regi. 1 jam lagi. 1 jam setengah. Berarti masih bisa mengikuti kajian pagi ini ya, teman-teman. Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Kalau saya tidak salah lihat, Pak Ustadz Dadan telah hadir di antara kita. Betul ya? Cek. Oh ya, baik. Sudah muncul suaranya. Mungkin masih persiapan teknis ya, Pak Ustadz. Nah, baik. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa, sebentar. Ya, seperti biasa, kami sampaikan panduan untuk mengikuti Zoom meeting Bait Al-Hikmah Khalifatur. Pastikan nama dan institusi Anda sesuai dari monitor. Bagi yang masih menggunakan nama handphonenya atau nama anaknya atau suami istrinya, boleh diganti untuk tidak menimbulkan kesalahan memanggil ya, dirubah namanya.
nonaktifkan fitur getar dan nada dering di HP Anda jika Anda menggunakan handphone. Juga untuk dimatikan, di-mute mikrofon selama meeting berlangsung, kecuali nanti pada sesi tanya-jawab ya, jika masih ada waktu. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di fitur chat dan mengisi form absensi atau form umpan balik sebelum webinar ini selesai. Nah, ini program kami Khalifah Berbagi yang sedang berjalan. Kemudian ini adalah update dana maaf nih, masih per tanggal 4 Januari ya. Dana yang berhasil kami himpun untuk Khalifah Berbagi sebesar 24.525.000 dan sedekah kajian subuh seri kedua ya sebesar 200.000, alhamdulillah. Nah, kemudian untuk hari ini insya Allah akan diisi oleh Pak Ustadz Haji Dadan Suherdiana ya, yang kembali akan melanjutkan topik materi di seri pertama, yaitu tentang kitab Al-Ulujain ya, Ustadz. Ya, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita segera mulai saja kajian pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa membuka majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalam ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Kepada Pak Ustadz Dadan, kami persilakan. Silakan Pak Ustadz. Suaranya belum keluar. Masih di mute. Pak Ustadz masih di mute. Ya, oke. Sudah bisa didengar? Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, al-ayah. Para bapak, para ibu, hadirin jamaah Zoom meeting Khalifah Tur, kajian yang saya hormati, saya banggakan, para sesepuh. Di sini ada Jempet, ada para ustadz yang lain, termasuk juga Pak Haji Rustam yang saya hormati. Alhamdulillah di awal bulan Januari tahun 2022 kita memulai lagi kajian yang merupakan salah satu bentuk pendalaman kita, usaha kita untuk senantiasa thalabul ilmi, untuk senantiasa mencari ilmu ya dimanapun kapanpun kita berada. Karena pada dasarnya mencari ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, sesuatu yang memang bagi kita adalah wajib hukumnya untuk mencari ilmu itu. Dalam rangka mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersiapkan diri bekal dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam kajian yang merupakan lanjutan, karena pada awal program ini saya mempersiapkan diri untuk kajian kitab Uqudul Zain, maka akan kita lanjutkan dengan format mungkin yang berbeda dengan yang sebelumnya. Akan tetapi masih kita lanjutkan kajian kitab ini.
Karena kalau tidak dilanjutkan, takutnya ini sepotong-sepotong ya. Pada pertemuan yang lalu, kalau kita lihat kitab Uku Dulu Jen ini terbagi menjadi 4 bagian atau 4 bab. Kemarin pertemuan periode pertama sudah disajikan bab awal atau bab pertama, yaitu tentang hak istri terhadap suaminya atau kewajiban suami terhadap istrinya. Pada bab ini dibalik sekarang, yaitu hak suami terhadap istrinya atau kewajiban istri terhadap suaminya. Tetapi formatnya kemarin kita akan kaji bahwa format hari ini lebih cenderung kepada penyimpulan dari apa yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi tentang salah satu hadis yang disampaikan, ya, salah satu hadis yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, yaitu perhiasan dunia terbaik atau kita sebut sebagai karakteristik istri solehah dan kedudukan istri menurut Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Uqud Al-Lujain fi Bayan Hukuk Al-Zaujain. Nah, kenapa disebut perhiasan dunia yang terbaik? Karena ada sebuah hadis yang dikemukakan oleh Rasul yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang solihah. Nah, oke, baik, kita akan coba kaji kitabnya. Ini bisa dilihat ya, Pak Regi, ininya. Bisa, Ustadz. Ya. Yang pertama kita lihat teks asli dari kitab Uku Dulu Jain. Yang pertama, Al-Faslu Tsani fi bayani huquqi zauji al-wajibatu, ya, wahiyya ta'atu zauji fi ghairi maksiatin. 1 itu. Yang kedua, wa husnul ma'asyarati wa taslimu nafsiha ilaih. Yang ketiga, wa mulazamatul baiti wa siyanatu nafsiha min an tawatta'a farashatu ghairuhu wal ikhtijab an ru'yati ajnabiyyi li syai'in min badaniha walau wajhaha wa kafaiha idzit tadru ilaihima haramun walau ma'a intifa'i syahwati wal fitnah wa tarku mutalabatiha lahu bima fawqa lihajati walau alimat qad qudratahu wa ta'fifuha antanawuli ma yaksibuhu minal mali al haram wa adamu kidbiha ala haidiha wajudan wangqitoan. Ya. Jadi teks asli dari kitab Uku Dulu Jen ini begini. Ya, jadi ini merupakan matan atau teks teks umum dari kitab Uku Dulu Jen itu. Artinya sebenarnya ada 9 hak suami dari istrinya. Yang pertama di situ disebutkan wajib taat kepada suami selain maksiat, menggauli melayani suami dengan penuh adab dan etika, menyerahkan dirinya dengan sepenuh jiwa dan raga, tidak meninggalkan rumah atau tempat tinggal suaminya, menjaga dan memelihara kehormatan atas diri dan rumah tangganya, selalu menutupi badan serta auratnya dari pandangan lelaki yang bukan muhrimnya,
tidak meminta sesuatu di atas kemampuan suaminya, walaupun suaminya dapat mengusahakannya, memelihara diri serta agamanya dari mengkonsumsi dari makanan dan usaha suami yang haram, dan yang terakhir tidak menutupi atau bohong kepada suami akan hal keadaan dirinya, baik sedang dalam keadaan haid atau tidak. Nah ini, jadi secara letterlek, secara kalimat per kalimat diterjemahkan bahwa hak suami dari istrinya itu seperti itu. Ada beberapa kajian. Yang pertama, kajian dari peran seorang wanita di dalam Islam. Di dalam Islam itu seorang muslimah itu memiliki dua karakter, ya, dua karakter. Karakter itu adalah yang pertama karakter dua kemuliaan. Dua kemuliaan ditinjau dari dua aspek. Yang pertama aspek jasmaniah, yang kedua aspek nilai keagamaan yang dianut. Kedua inilah yang kemudian menjadikan seorang muslimah itu berbeda dengan wanita non-muslimah. Jadi cara pandang Islam kepada seorang wanita itu adalah meliputi dua aspek ini. Secara jasmaniah dan nilai keagamaan. Kemuliaan wanita itu ditinjau dari dua aspek itu. Melalui aspek jasmaniah itu melahirkan yang pertama penampilan fisik itu yang harus mencerminkan nilai syara atau nilai syariah. Mulai dari di dalam syariah itu, di dalam fikih itu ditetapkan atau penetapan jilbab sebagai cara berbusana, artinya harus menutupi aurat, tidak bertabarruj dalam pergaulan, ya, itu diatur dalam syariah, tidak berkomunikasi bebas dengan seorang lelaki kecuali apabila telah menjadi suaminya. Nah, itu jadi menghindari fitnah, hingga ke tata cara yang lebih prinsipil dan monumental. Misalnya cara berumah tangga, cara mendidik anak, dan cara bermasyarakat. Karena pada dasarnya seorang wanita itu memiliki 4 kedudukan. Yang pertama, sebagai ketika dia dilahirkan oleh ibunya, seorang wanita itu ada sebagai seorang anak. Kemudian sebagai seorang istri, gitu ya. Kemudian sebagai seorang ibu, gitu. Jadi ada empat karakter atau 4 kedudukan seorang perempuan itu, ya. Semuanya seperti itu kedudukannya. Kemudian dari nilai sisi keagamaan dicirikan dari tata cara beribadah kepada Allah, tingkat ketakwaan yang dapat diraih hingga menjadi tauladan bagi manusia-manusia yang lainnya dalam kehidupan di dunia. Bagaimana di dalam Islam seorang wanita itu digambarkan? Di dalam Islam terdapat beberapa gambaran tentang seorang wanita itu. Yang pertama, gambaran selaku perhiasan dunia, ya, perhiasan dunia. Ya, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita muslimah yang solehah. Ya, bagi seorang wanita mungkin perhiasan dunia itu memiliki 3 hal. Yang pertama, tantangan, ya, tantangan dalam kehidupan. Bagaimana cara membuktikan bahwa memang seorang wanita itu perhiasan dunia. Yang kedua, posisi di persimpangan jalan. Kadang-kadang seorang wanita itu selaku perhiasan dunia ada pada posisi yang bersimpangan jalan. Ya, bersimpangan jalan itu artinya di satu sisi wanita itu harus memiliki
posisi atau memiliki kedudukan yang sama dengan seorang pria, seorang laki-laki, seorang suami. Di sisi lain dia itu juga seorang istri misalnya. Kemudian yang ketiga, ketakwaan sebagai indikasi. Maka perhiasan dunia itu sesungguhnya seperti apa yang tadi dikatakan adalah kemuliaan dari sisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu di samping secara fisik. Kemudian yang kedua, sosok wanita itu memiliki kesempatan melakukan amal bagi kehidupan. Ya, sebagai seorang wanita, maka ada 4 gitu kesempatan menjadi seorang wanita itu. Yang pertama, pendamping seorang suami. Itu kesempatan wanita yang pertama. Yang kedua, perawat anak-anak. Yang ketiga, penghangat rumah tangga. Yang keempat, pengokoh umat. Kita tahu bahwa kokohnya umat itu ditentukan oleh bagaimana peran seorang wanita. Jadi peran kesempatan wanita untuk menjadi yang terbaik itu sangat tinggi, sangat luas gitu ya, sangat terbuka karena merupakan pengokoh umat. Baik, kita lihat misalnya dalam kisah wanita di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Quran, wanita atau sosok muslimah itu memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan para wanita non-muslim. Pemuliaan terhadap muslimah oleh Islam tidak terbatas hanya pada konsep saja, didasarkan pada fungsi dan peranannya saja, melalui pelbagai aktivitas dan konsekuensi yang diterima. Tetapi lebih jauh lagi, Al-Quran yaitu melalui medium yang lebih sakral di dalam Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, digambarkan bahwa wanita itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan dunia ini, dalam kehidupan ini. Ya, memiliki kemuliaan yang mungkin bisa disetarakan dengan para rasul dan yang lainnya. Dilihat di dalam Al-Quran misalnya, kita bisa lihat tolok ukur ya yang dilihat sebagai peran suami, peran istri gitu ya, peran sebagai seorang muslimah itu. Yang pertama, Al-Qur'an menggambarkan sosok muslimah yang senantiasa memelihara diri, tetapi melalui karunia Allah ia kemudian hamil dan melahirkan seorang putra. Muslimah itu bernama Maryam dan anaknya bernama Isa alaihissalam. Yang ini menjadi cerminan perihal perjuangan muslimah yang senantiasa menghambakan diri kepada Allah. Itulah kemuliaan yang pertama yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran pada sosok seorang Maryam, gitu ya. Kemudian yang kedua, kisah seorang ibu sebagai muslimah yang dekat kepada Allah dengan senantiasa dibimbing olehnya sehingga anaknya selamat dari upaya pembunuhan hingga kemudian mampu menghancurkan kesombongan seorang raja besar dan kuat, yaitu Fir'aun, penguasa Mesir saat itu. Muslimah yang dimaksudkan adalah ibu dari Nabi Musa alaihissalam. Digambarkan di dalam Al-Quran bagaimana ibu Nabi Musa ini berjuang gitu ya, karena dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan ilham ya, dan muncullah dalam Al-Quran itu kisah Musa ya. Kemudian yang ketiga, perihal perubahan keyakinan pada saat memiliki kekuasaan dan kejayaan yang tinggi, tetapi kemudian menjadi tunduk, patuh, taat kepada Allah. Nah, penggambaran sosok muslimah yang sangat menyadari tentang kebenaran hakiki yang datangnya dari Allah, muslimah itu adalah Ratu Bilqis, yang kemudian menjadi istri Nabi Sulaiman. Itu peran istri itu sangat monumental di sini. Kemudian perbandingan tentang sejumlah karakter
dari seorang istri yang dikaitkan juga dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan suaminya, juga menampilkan sosok muslimah dari istri Fir'aun sebagai gambaran tentang sikap dan perilaku seorang istri solehah, Siti Asyah itu. Meskipun bersuamikan yang bukan saja ingkar kepada Allah, tetapi juga menyatakan dirinya seorang Tuhan. Dan juga ada istri-istri yang lain, istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh, yang merupakan pencerminan dari istri yang tidak sejalan malah dengan suaminya. Jadi dalam hal yang keempat ini ada sosok wanita yang sangat berpengaruh gitu terhadap suaminya. Di satu sisi suami yang bersuamikan Raja Fir'aun, di sisi lain istri yang bersuamikan Nabi dengan karakter yang berbeda, gitu ya. Nah, Al-Quran menggambarkan seperti itu, seorang istri itu, seorang wanita itu. Nah, oleh karena itu hanya satu sisi saja akan kita lihat. Apa sih sebenarnya perhiasan yang paling indah di dunia itu, gambarannya seperti apa? Kenapa wanita solehah itu disebut perhiasan yang paling mulia atau yang paling besar di dunia? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Rasul mengatakan di dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solihah. Sosok wanita solihah yang digambarkan oleh Imam An-Nawawi seperti yang tadi dikatakan di dalam kitab Uqudul Jen, kita sarikan sebagai berikut. Yang pertama, wanita solihah itu atau yang disebut dengan perhiasan dunia, yang sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita yang taat dan bertakwa kepada Allah, juga paham agama. Di dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan, tunkahul mar'atu li'arba'in. Nikahilah wanita itu dengan 4 faktor, katanya. 5 liha, yang pertama karena hartanya, wali hasabiha, yang kedua karena nasabnya, wali jamaliha, yang ketiga karena kecantikannya, wali diniha, yang keempat karena agamanya. Fatfar bidzatid dini taribat yadaka. Maka kalau kamu memilih agamanya, dapatkanlah wanita yang taat beragama, bidzatid din, katanya, taribat yadaka, maka niscaya kamu akan beruntung. Nah, istri yang taat dan bertakwa kepada Allah adalah perhiasan dunia. Istri yang solehah akan berbakti kepada suaminya, karena istri sadar bahwa untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ridho Tuhan, maka mereka harus membuat suami mereka ridho kepadanya. Nah, ini pandangan pertama. Oleh karena itu, Nabi mengajarkan kepada umatnya agar mencari seorang istri itu karena agamanya, bukan karena kecantikannya. Kecantikan akan hilang, akan sirna, gitu ya, melewati waktu. Harta juga demikian. Kedudukan juga demikian, ada batasnya. Oleh karena itu, hanya wanita yang memiliki agama yang baik yang bisa mewujudkan keluarga yang bahagia. Nah, yang bisa mewujudkan keluarga bahagia inilah yang disebut di dalam hadis mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Kemudian menjaga rahasia keluarga, dan Rasul pun bersabda, jangan lagi lakukan itu karena yang demikian seperti syaitan. Nah, ini untuk menggambarkan bahwa ada larangan, ada rahasia keluarga yang tidak boleh diumbar oleh seorang wanita solihah. Ya, jadi wanita yang taat dan paham agama,
Wanita yang paham agama ketika berumah tangga maka tidak akan menceritakan katanya sisi-sisi jelek atau aib dari keduanya, baik dari suami maupun dia sendiri. Bila ada kekurangan dari masing-masing pasangan, dia tidak mengumbarnya. Karena kata Rasul, kalau seorang wanita mengumbar aib diri dan keluarganya dan suaminya misalnya, kata Rasul itu seperti katanya seperti setan jantan yang bertemu dengan setan betina di jalan. Kemudian digaulinya, sementara manusia menontonnya. Artinya ketika aib itu disampaikan kepada orang lain, maka itu seperti kita itu mempertontonkan sesuatu yang jelek gitu ya, digambarkan seperti setan kata Rasul dalam hadis Ahmad. Kemudian yang kedua, mata yang disebut dengan perhiasan yang paling mulia gitu, yang paling baik di dunia sebagai cerminan wanita solihah adalah wanita yang memposisikan dia itu sebagai istri yang melayani suami dengan penuh keikhlasan. Dalam hadis Bukhari, Rasul mengatakan la yahillu lil mar'ati antasuma wa zaujuha syahidun illa biidzni. Malah seperti itu. Ya, saking memposisikan wanita sebagai seorang istri yang harus taat kepada suami. Malah tidak halal katanya bagi seorang istri berpuasa sunnah sementara suaminya sedang ada atau tidak sedang bepergian kecuali dengan izinnya. Hatta gitu ya, puasa sunnah sekalipun harus dilaksanakan kalau ada izin suaminya. Kalau tidak ada izin suaminya atau ketika suaminya ada di rumah, itu harus ada izin suami. Ketika suami sedang berada di rumah, janganlah menyibukkan diri dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah yang bisa menghalangi suaminya untuk istimta. Nah, istimta itu bernikmat-nikmat. Kecuali bila suami mengizinkan. Jika sudah berumah tangga, istri adalah ladang bagi suaminya, kan? Dan disitulah ladang pahala bagi keduanya. Ya, di dalam Al-Baqarah dikatakan bahwa istri itu sebagai ladang bagi suaminya, sebagai malah disebutkan saling gitu ya, saling mengisi antara suami dan istri. Ketika suami sedang tidak berada di rumah maupun sedang berada di rumah, selalu menjaga kehormatannya. Karena kehormatan dan harta suami adalah kehormatan dan harta istrinya. Tetap menjaga silaturahim antara suami dengan keluarganya dan juga hubungan suami dengan keluarganya. Nah ini itu ya, istri yang melayani suami dengan penuh keikhlasan, dia memposisikan sebagai istri yang betul-betul posisi istri. Makanya dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solihah. Istri yang solihah yang ketiga yaitu yang pandai bersyukur. Rasul mengatakan la yang durullaha ilam ro'atin la tashkuru li zaujiha wa hiya la tastagni anhu. Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal dia membutuhkannya. Seorang wanita soleh wajib bersyukur dengan apa yang telah suami berikan. Karena azab yang sangat pedih telah Allah siapkan pada istri yang durhaka pada suaminya. Yang kedua, tidak suka membeberkan aib kepada siapapun, dan istri yang baik akan selalu menjaga rahasia suaminya, karena itu merupakan aib bagi suaminya. Seorang istri yang soleh adalah wanita yang pandai bersyukur dan atas pemberian dan kebaikan suaminya. Tidak melupakan kebaikannya. Karena Rasulullah SAW ini seringkali disebutkan di dalam sebuah hadis, katanya, diperlihatkan, mohon maaf, di neraka itu kepadaku. Ternyata aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita yang kufur.
Nah, kufur di sini ada yang bertanya kepada beliau, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, mereka tidak kufur kepada Allah, tetapi mengkufuri suami dan mengkufuri tidak mensyukuri kebaikannya. Seandainya salah seorang dari kalian berbuat baik kepada seorang di antara mereka, istri setahun penuh, kemudian dia melihat darimu sesuatu yang tidak berkenan baginya, niscaya dia berkata, aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali. Nah, seperti itu. Ya, seperti ketika istri itu gitu ya berkata seperti, aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali kepada suaminya karena tidak bersyukur gitu ya atas apa yang diberikan oleh suaminya. Ya. Ia pandai dalam menjaga auratnya, dan salah satu kewajiban seorang muslimah yakni dengan menutupi aurat, menjaganya dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, itu ya, perhiasan dunia yang paling mulia itu, yang paling baik itu adalah wanita yang perhatian dan penuh kasih sayang. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis dikatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian istri yang kalian menjadi penghuni surga, istri-istri kalian yang menghuni surga? Siapa itu? Yaitu istri yang penuh kasih sayang, banyak anak, selalu kembali kepada suaminya, di mana jika suaminya marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata, aku tak dapat tidur sebelum engkau ridho. Nah, ini gitu ya gambaran seorang istri yang sangat penyayang, penuh kasih sayang. Bukankah di dalam sebuah ayat Al-Quran dikatakan bahwa tujuan bersuami istri itu adalah litaskunu ilaiha, supaya terjadinya ketentraman antara keduanya. Nah, ini yang menggambarkan bahwa wanita yang perhatian, yang menjadi penentram keluarga itu ya, menjadi idaman, menjadi perhiasan yang paling mulia di sisi Allah. Akan sangat berharga ketika pasangan suami istri itu memiliki sifat yang penuh kasih sayang. Karena sifat ini sangat dibutuhkan agar ketentraman jiwa terpenuhi. Contohnya misalnya selalu menjaga tutur bahasa, santun dalam berbicara, lembut perangainya. Selalu ceria, romantis. Para istri juga harus ingat, cinta pada Allah itu adalah hal yang pertama. Cinta pada Rasulullah hal yang kedua. Maka tidak ada kalimat tidak bisa hidup tanpa suami. Nah, ini di satu sisi seperti itu. Dalam hidup seorang wanita soleha, oleh karenanya tetaplah menjaga cinta pada pasangan dalam batas yang wajar. Artinya seperti itu. Jadi menempatkan rasa cinta, rasa kasih sayang itu pada tempatnya, gitu ya, sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kewajibannya sebagai seorang istri. Dan yang terakhir, wanita solehah yang merupakan perhiasan dunia, gitu ya, yang paling tinggi, yang paling baik itu wanita yang selalu menimba ilmu dan berpenampilan menarik bagi suaminya. Ala ukhbiroka bi khairin ma yaknizu almar'u. Almar'atu sholihah. Yaitu idza nadara ilaiha syarratha wa idza amaroha ata'atha wa idza ghaba anha hibdatha. Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baiknya perbendaharaan seorang lelaki, seorang suami, yaitu istri solihah, yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan mentaatinya, dan bila ia pergi, si istri ini akan menjaga dirinya. Sangat penting bagi wanita untuk pandai melantunkan dan membaca ayat Quran misalnya. Dan lebih bagus lagi hafal ayat Al-Quran. Karena selain pahala membacanya yang luar biasa, Al-Quran juga merupakan salah satu mukjizat yang Allah jamin kemurniannya. Ada banyak kemuliaan dan kebaikan di dalamnya. Salah satunya adalah Al-Quran
dapat merangsang perkembangan otak anak dan meningkatkan inteligensinya. Ketika mengandung, hendaknya sering-sering membaca Al-Quran agar kelak generasi yang dilahirkan menjadi cerdas dan berakhlakul karimah. Mereka para wanita solehah juga berdandan untuk menyenangkan hati suaminya, sehingga mendapatkan pahala dari apa yang dilakukannya. Nah, oleh karena itu, kita simpulkan bahwa keutamaan dan kedudukan istri solehah itu yang pertama, wanita solehah itu adalah perhiasan dunia. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan bahwa wanita yang solehah itu lebih baik daripada bidadari surga. Yang ketiga, terdapat pengecualian dalam beribadah wanita. Artinya wanita itu istimewa di hadapan Allah itu. Malah Allah memperbolehkan para wanita itu tidak menunaikan salat dalam masa haidnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, siapa saja wanita yang mengalami haid, maka sakitnya haid yang mereka alami akan menjadi kifarat atau kafaroh atau tebusan bagi dosa-dosanya yang terdahulu. Maka itu ya saking tingginya penghargaan kepada wanita. Kemudian yang keempat, memiliki akses surga dari pintu manapun. Ya, seorang wanita solehah itu. Kata Rasul, jika seorang wanita menunaikan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun engkau mau. Ya, kata Rasul seperti itu dalam hadis Ahmad. Dan yang terakhir, surga berada di telapak kaki ibu. Ya, maaf ini salah ketik. Nah, perumpamaan ini jelas ditujukan kepada seorang wanita supaya anak-anaknya mampu menghormatinya sebagai seorang ibu. Sehingga sampai-sampai surga karena istimewanya seorang ibu berada di bawah telapak kaki seorang wanita, seorang ibu. Dari Musa bin Muhammad Al-Maimunah dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, surga itu di bawah telapak kaki-kaki para ibu. Siapa yang mereka kehendaki, mereka akan memasukkannya, dan siapa yang mereka kehendaki, maka mereka akan mengeluarkannya. Jadi ibu itu ya surga saja di telapak kakinya, gitu. Sehingga di tangan ibunya, gitu, seseorang itu bisa masuk ke surga atau keluar dari surga. Itu yang bisa disampaikan ya. Sementara intisari dari dari kitab Uqudul Ujen yang membahas tentang hak laki-laki, hak suami terhadap istrinya. Yang kita sebut temanya adalah yaitu perhiasan gitu ya, dunia yang terbaik. Siapa perhiasan dunia yang terbaik? Yaitu wanita solihah, ibu-ibu yang ada di majelis ini kelihatannya. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan. Mungkin kita bisa diskusi kalau ada yang bertanya. Itu Pak Ustadz Regi ya, sementara seperti itu yang bisa disampaikan. Nah, sebenarnya ada ayat-ayat yang lain yang oleh Imam An-Nawawi kutip ya, termasuk dari kedudukan perempuan di dalam Al-Quran yang sangat banyak gitu ya, ceritanya yang sangat banyak, ayatnya yang nanti mungkin bisa kita kembangkan dalam diskusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas pemaparannya pagi ini, Pak Ustadz Dadan. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini mungkin kami beri kesempatan kepada 2 orang penanya dulu ya. Kita melihat timing juga. Kebetulan sudah ada pertanyaan di sini, Pak Ustadz.
Assalamualaikum, izin bertanya, salah satu nilai syariah wanita solihah adalah tidak berbicara bebas kepada pria sebelum menjadi suaminya. Bagaimana batasan bicara bebas tersebut? Terima kasih. Demikian, Ustaz. Oke, baik. Bisa didengar ya, Pak. Terima kasih ini atas pertanyaannya yang sangat bagus itu ya. Dalam syariah itu dikatakan bahwa seluruh badan seorang perempuan itu, seorang istri itu adalah aurat kecuali telapak tangan dan wajahnya. Termasuk juga mungkin di dalamnya adalah ungkapan atau kata-kata pembicaraan yang mungkin keluar dari seorang perempuan itu ya, apabila yang dikatakan adalah yang mungkin menyerempet kepada hal-hal yang sifatnya bukan mendorong kepada bertakwa kepada Allah, kepada perintah Allah, malah mungkin sesuatu yang dilarang oleh Allah yang harus dihindari oleh manusia, oleh seorang wanita yang dikatakan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, batasan seseorang yang disebut dengan aurat itu adalah apabila kata-kata yang keluar darinya adalah tidak khair, tidak baik gitu ya, tidak bukan dalam rangka dakwah, bukan dalam rangka yang lain, tetapi yang keluar misalnya yang lebih cenderung kepada hal-hal yang dilarang, hal-hal yang menyerempet kepada sesuatu yang dilarang. Contohnya misalnya berkata-kata yang membuat laki-laki itu tertarik, membuat laki-laki timbul syahwatnya misalnya. Nah, itu batasan yang tidak boleh. Artinya yang tidak boleh dilakukan ketika seorang wanita kepada kepada yang bukan muhrimnya adalah berkata-kata yang istilahnya menimbulkan syahwat, menimbulkan sesuatu yang menyebabkan seseorang itu menjadi tertarik gitu ya, menjadi tertarik, memancing-mancing sesuatu yang menyebabkan ketertarikan seorang lawan jenis kepada seorang wanita. Artinya adalah apabila dikatakan kepada suami itu, suami menjadi bergairah, maka itulah yang tidak boleh dilakukan kepada orang yang lain. Jadi seperti itu ukurannya. Jadi yang harus dikatakan itu seperti itu. Tetapi apakah sama antara suami dengan yang lain? Makanya gitu ya, harus dijaga tutur kata kepada orang yang bukan muhrim. Ya, malahan Rasul mengatakan bahwa apabila itu perkataan seorang wanita itu ketika dia keluar itu adalah aurat, maka lebih baik seorang wanita itu tidak mengumbar, tidak banyak berbicara. Karena dikhawatirkan pembicaraannya akan mengundang syahwat lawan jenisnya. Nah itu, ya Rasul mengatakan seperti itu. Malah dikatakan bahwa katakanlah gitu ya, katakanlah sesuatu yang benar. Kalau tidak bisa mengatakan sesuatu yang benar, sesuatu yang mungkin kalau tidak bisa mengatakan tapi orang lain tidak tertarik, lebih baik tidak mengatakan apa-apa, ya lebih baik diam. Karena dikhawatirkan kalau mengatakan sesuatu kepada lawan jenis kita yang bukan muhrim itu akan tertarik atau dari suaranya saja mungkin bisa istilahnya membuat orang tertarik. Nah, itu yang dilarang itu. Batasannya seperti itu. Ya. Baik. Gitu ya.
Ya, terima kasih. Fakul khairon aw liyasmut, kata Rasul ya. Kalau kamu bisa berbicara yang baik, yang benar, yang tidak membuat orang syahwatnya muncul, maka liyasmut gitu, aw liyasmut. Diam saja daripada kita berkata-kata tetapi akan mendatangkan syahwat. Itu batasannya sebenarnya. Baik, Ustadz. Terima kasih untuk penjelasannya. Semoga dapat diterima oleh Pak Bambang ya sebagai penanya maupun kepada Bapak Ibu hadirin di kajian pagi hari ini. Nah, kemudian ini ada yang angkat tangan Pak Ustadz. Itu Ibu siapa tadi? Ibu Nurul Kusumawati ya. Ibu Nurul mungkin kalau memang hendak bertanya, saya sudah buka mikrofonnya. Sampaikan Mangga, Bu Nurul, Wajah Nurul, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar kajian dari seorang Ustadz bahwa jika seorang perempuan akan menjalankan ibadah umroh atau haji itu harus didampingi oleh mahramnya atau suaminya. Nah, pertanyaan saya adalah jika perempuan tersebut sudah tidak bersuami, apakah dia boleh menjalankan ibadah umroh atau haji seorang diri tanpa didampingi oleh mahramnya? Itu saja Pak Ustadz pertanyaan saya. Jazakallah khairan. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Pak Regi, terima kasih nih ya. Terima kasih. Secara formal juga ada aturan ya, kalau tidak salah ada aturan ya Pak Regi ya. Untuk umroh, kalau usianya berapa Pak Regi yang harus didampingi mahram itu? 45 tahun. 45 ya. Nah, 45 tahun. Kalau seorang wanita umroh usianya 45 tahun ke bawah ya gitu ya. Kemudian dia umrohnya sendiri, maka secara formal itu ya, secara aturan negara, aturan pemerintah Arab Saudi gitu. Itu diwajibkan ada yang mendampingi yang disebut dengan mahram ya, yang disebut dengan mahramnya. Ya, artinya itu menunjukkan bahwa sesungguhnya gitu ya, apabila seorang wanita itu sendiri melaksanakan kegiatan ibadah gitu, termasuk ibadah umroh, apalagi ini ibadah umroh yang dari sisi jaraknya mungkin lebih jauh, kemudian tingkat resiko gitu ya, resiko itunya sangat mungkin tinggi gitu ya, maka memang harus didampingi ya, harus didampingi, apalagi masih muda gitu ya, masih muda, 45 ke bawah itu masih sangat muda. Nah, oleh karena itu dianjurkan supaya didampingi oleh mahramnya, didampingi oleh pendamping yang memang keluarganya. Jadi tidak bisa sendiri ya, secara formal saja itu harus ada mahramnya, harus didampingi ya, dalam catatan itu ada pendampingnya. Sehingga kalau tidak ada pendamping sebenarnya itu tidak bisa nantinya. Nah, intinya adalah sebenarnya adalah seorang wanita itu memang istimewa ya, seorang wanita itu. Seperti apa yang dikatakan tadi, itu seorang wanita itu sudah istimewa sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dari mulai jasmaninya maupun yang lain-lainnya. Apalagi apabila wanita itu secara non jasmani juga memiliki keunggulan-keunggulan, kecerdasan, kesalehan, dan lain sebagainya, itu apalagi. Nah, dimanapun gitu ya, seorang wanita itu memang seperti itu. Jadi akan menarik perhatian gitu, apalagi menarik perhatian seorang pria. Oleh karena itu, maka seorang wanita itu harus berhati-hati, harus menjaga diri. Itu menjaga dirinya. Salah satu menjaga diri ketika bepergian sendiri, maka tidak boleh sendirian, harus didampingi oleh keluarganya, gitu ya.
Apa ininya maknanya? Dalam agama itu seorang wanita itu kemuliaannya itu harus dijaga. Dalam rangka menjaga kemuliaan seorang wanita, maka kemanapun atau apabila dia akan melakukan perjalanan harus didampingi oleh muhrimnya, ya, oleh mahram, ya, bukan muhrim, mahramnya. Nah itu kira-kira Bu. Jadi memang harus didampingi, ya, harus didampingi. Jadi kalau ibu misalnya atau ada anaknya yang masih gadis, ya sebaiknya gitu, seharusnya ya didampingi oleh orang tuanya atau ada keluarganya yang mendampingi gitu ya, supaya tidak sendirian. Karena ditakutkan terjadi fitnah, ditakutkan terjadi hal-hal yang bisa mengganggu gitu ya, mengganggu dari apa yang dilakukan, misalnya baik dari secara ibadahnya ataupun yang lainnya. Itu kira-kira Bu ya. Jadi betul harus ada pendamping. Pak Ustadz, mohon saya bertanya lagi. Tapi Boleh? jika misalnya ini terbentur oleh biaya untuk pergi umroh itu hanya cukup untuk satu orang saja, sementara tidak bisa membiayai untuk mahramnya, misalnya karena sudah tidak ada suami, apakah solusinya bagaimana Pak Ustadz? Apakah tidak jadi saja atau bagaimana? Tidak jadi. Nah, solusinya kan tadi sudah dikatakan. Nah, insya Allah kan kalau misalnya harus umrohnya karena keterbatasan seperti itu hanya seorang, maka diusahakan. Nah itu saking wajibnya ada mahram, maka akan diusahakan supaya ada pendamping. Dari mana pendampingnya? Biasanya pendampingnya dicari dari keluarga. Biasanya begitu. Misalnya ya, dimasukkan sebagai anak, sebagai keponakan dari seorang keluarga. Meskipun misalnya dalam secara nasab itu tidak berhubungan ya, tetapi secara administratif biasanya bisa diantisipasi dengan menjadikan keluarga yang pada saat itu ikut juga umroh, terutama misalnya yang memiliki anak. Kalau seorang yang ikut umroh itu seumur dengan anaknya, maka dianggap sebagai anaknya. Kalau seumur dengan adiknya, maka dianggap sebagai adiknya. Kemungkinan seperti itulah kira-kira. Mungkin begitu ya Pak Ragi ya, seperti itu ya teknisnya ya. Kalau yang untuk saya umroh, tangkap, ya. Maaf Ustadz, kalau yang saya tangkap ingin memberangkatkan umroh dengan mahram gitu ya, tapi tidak ada biaya lebih untuk mahramnya gitu. Nah. Jadi apakah ini maksudnya bisa tetap dipaksakan diberangkatkan atau bagaimana gitu? Mungkin gitu maksudnya Bu Nurul ya? Betul Pak, betul ya. Seperti itu. Gitu Pak Ustadz. Ya sebenarnya kan bisa saja berangkat ya, bisa saja berangkat dengan cara seperti yang tadi dikatakan. Biasanya travel itu kalau misalnya sekelompok dengan tidak ada sama sekali keluarga misalnya, memang harus ada antisipasi gitu, harus ada antisipasinya dari travel itu. Tapi kalau misalnya dikhawatirkan gitu ya, itu yang pertama ya, dikhawatirkan nantinya akan terganggu, ya sebaiknya ditunggu sampai dapat dari mahramnya, dari keluarganya gitu ya. Jadi diusahakan yang pertama, mengusahakan agar bisa mendapatkan mahram itu meskipun bukan dari keluarga yang senasab. Misalnya ada keluarga yang setingkat ya, kalau yang mau umroh itu yang tadi dikatakan dengan setingkat dengan anaknya, nah digabung dengan itu secara administratif. Akan tetapi kalau misalnya tidak ada itu, sebaiknya ya
diusahakan ya mungkin mencari gitu ya, mencari temannya. Tapi mungkin Pak Haji Rustam bisa dapat solusi ini. Ada solusinya seperti apa Pak Haji ini? Baik, Biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ini saya membuat analogi dengan haji reguler, Pak. Oh iya, Haji Indonesia bukan haji reguler. Jadi pemerintah Arab Saudi membolehkan jamaah haji Indonesia tanpa pendamping mahram. Karena ini berangkat dalam bentuk rombongan. Kan salah satu fungsi mahram itu adalah faktor keamanan bagi seorang wanita. Betul. Itu yang sejauh yang saya tahu kan fungsi mahram pada saat berpergian jauh selain menghindari fitnah adalah juga untuk faktor keamanan. Bahkan kalau tidak salah ada satu hadis yang menyebutkan suatu saat seorang wanita akan bepergian dari Yaman ke Mekah tanpa mahram. Berarti itu stressingnya adalah pada faktor keamanan. Nah, pemerintah Arab Saudi selama itu berangkat dalam bentuk rombongan haji ya, itu dibolehkan. Itu akan ada kesulitan besar nanti kalau haji di muhrim mahramkan, karena itu tadi kuotanya suaminya sudah tidak ada atau suaminya terpisah dan sebagainya. Itu menjadi masalah. Makanya ini mungkin lebih ke fikih situasi ya Ustaz. Ya, betul. Jadi kan nanti pertanyaan lagi adalah boleh nggak seorang istri naik mobil bersama supir? Kan itu juga pertanyaan. Ya, jadi ada fikih situasi yang pertama selama bisa menghindari fitnah, yang kedua adalah faktor keamanan. Ada tugas kan tidak sedikit wanita solehah jadi ASN, kemudian dapat tugas keluar kota, bagaimana solusinya? Atau dosen gitu, itu kan kita berhadapan dengan fikih situasi ya. Selama itu berombongan, tidak berdua saja dengan laki-laki lain, mungkin itu juga harus dihindari gitu lah. Jadi tapi yang saya cuma meninjau dari segi haji saja, pemerintah Arab Saudi membolehkan. Jadi kalau di visa haji Indonesia tidak disebutkan mahramnya siapa. Karena itu memang sudah agreement dengan pemerintah Indonesia bahwa wanita Indonesia boleh berangkat haji tanpa mahram. Ya. Itu nanti ke petugas haji nanti masalahnya jadi double-double itu. Kan perawat banyak juga yang perempuan yang membantu jadi TKHI, tenaga kesehatan haji Indonesia. Itu saja sebagai penjelasan. Kita kiaskan pada umroh juga. Baik. Gitulah. Ya, terima kasih Ustaz. Mohon maaf, ya saya tahu. Atur nuhun, Pak Haji, atur nuhun. Nah itu Ibu ya, Bu Nurul, insya Allah ya niat umroh bisa dilanjutkan dengan dengan intinya adalah menjaga diri, itu kan kewajiban kita ya, menjaga diri itu kewajiban kita. Sepanjang misalnya itu ya, sepanjang kalau diri kita itu niatnya ya untuk beribadah, insya Allah ya. Dan secara administratif, secara teknis, tadi Pak Haji mengatakan bahwa ada analogi terhadap kegiatan haji ya yang reguler, di mana seorang wanita sendiri bisa berangkat ke tanah suci kalau itu berombongan gitu ya. Berombongan artinya tidak lagi ada perorangan gitu yang harus didampingi mahram, tetapi sudah pada kolektif gitu ya. Karena satu rombongan, maka sudah otomatis itu menjadi kewajiban rombongan itu saling menjaga gitu ya. Kira-kira seperti itulah. Kira-kira seperti itu. Jadi secara situasional yang berlaku adalah aturan-aturan formal yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dan oleh pemerintah kita juga mungkin ya secara aturan formal. Itu kira-kira Pak Regi ya. Ya, semoga bisa terjawab ya Bu Nurul. Jazakallahu khairan Pak Ustadz dan Pak Haji atas jawabannya. Sama-sama Bu. Baik, Bapak dan Ibu, kebetulan 2 pertanyaan sudah hadir dan kebetulan juga memang waktu agak lebih overtime sedikit ya, tapi tidak apa-apa.
mungkin sebelum kami tutup, Bunda Empet ada yang ingin disampaikan sebagai penutup? Mangga, Cek Haji Empet. Mana ya? Wah, menghilang ini. Tadi ada Bu Empet. Ya, tadi ada mungkin mau coba unmute tapi jadi live kayaknya. Kita tunggu sebentar. Apakah beliau masuk lagi atau tidak? Ya, tapi tidak apa-apa. Mungkin tidak sengaja keluar beliau atau ada keperluan. Jadi mungkin Bapak dan Ibu juga sudah akan ada keperluan ya, waktu sudah menunjukkan pukul 6:10. Nah, izin saja menyampaikan bahwa pada sesi kedua kajian Subuh Khalifah kali ini kami juga akan menyampaikan materi-materi lain ya. Maksudnya pada hari Minggu ini kita juga insya Allah akan mengadakan kajian tentang sejarah kopi ya, sejarah warung kopi ya. Yang ini ya, teaser saja sedikit, yang mana bahwa sebetulnya warung kopi pertama itu berdiri di Turki ya pada saat dinasti Utsmani. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa simak di medsos kami jadwal dan waktunya. Waktunya tetap sama, kode Zoom-nya juga tetap sama, cuman itu insya Allah di hari Minggu. Di bulan Januari ini hari Minggu tanggal 9 ya, lusa. Hari Minggu besok lusa ya. Baik, demikian kita tutup saja kajian pagi hari ini dengan doa. Mungkin Pak Ustadz Dadan bisa tolong bantu untuk menyampaikan doa penutup kajian. Oh, ini Bu Empet masuk nih. Masih mau ditunggu sebentar? Enggak. Bentar. Bunda. Enggak tuh, lebet deh tah. Mangga Cek Haji. Mic-nya belum tersambung. Ya, minta waktu sebentar lagi ya Bapak Ibu. Ya, Bu Empet, audionya masih belum tersambung. Ini sudah ada kelihatannya. Ya. Videonya sudah, tapi audionya belum. Ya, Bunda Empet, mungkin kalau bisa mendengar bahwa audionya masih belum terkoneksi, Bu. Mungkin ada tampilan join with audio. Ya, atau Mbak Teh Nana, Teh Nana lagi serumah nggak nih? Nah ya, sudah Bu Empet. Tadi maaf ya, tadi itu error. Ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih dengan pagi-pagi ini. Saya sampaikan kepada ibu-ibu karena ibu-ibu itu paling senang jalan-jalan, baik jalan-jalan dalam ibadah, wisata religi dan sebagainya. Kita harus menjaga sebelum kita berangkat, diperhatikan juga menjaga dirinya masing-masing untuk supaya niat yang lurus untuk ibadah, supaya barokah dalam perjalanan,
dan mudah-mudahan ini menjadikan tambahan ilmu untuk menambah wawasan dan sebagainya. Itulah barangkali sedikit untuk menambahkan, dan kita tetap sebagai seorang wanita berakhlakul karimah saja kemanapun kita berada, dan selalu menjaga dirinya sendiri masing-masing dengan sebaik-baiknya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Bung Terima Pet. kasih, Bunda. Atur nuhun, Ustaz Dadan. Terima kasih, Ustaz Dadan. Baik, mungkin izinkan saya untuk langsung saja menutup kajian pagi hari ini. Ya, semoga Bapak dan Ibu tetap dalam keadaan sehat, sehingga besok lusa kita bisa ketemu lagi di kajian Khalifah setiap hari pukul 5 pagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Turun sadayana. Turun sampai turun pagi. Nah, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk end Zoom-nya ya. Terima kasih.